Yang kami hormati Ibu Dr. Jakia Tujara SE, MSI selaku narasumber dua kita pada pagi hari ini. Zakia Nur Zahra, SE, MSI, dan narasumber dua rekan saya Agin Mutakin. Acara ini dan menyerahkannya kepada saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sugeng Simanjuntak. Saya mahasiswa pengaruh pandemi terhadap UMKM mahasiswa. Sebelum kita mulai, kita bisa tahu kan ya, pengaruh itu apa sih pengaruh sebenarnya teman-teman? Pengaruh itu sebuah daya atau magnet yang dapat merubah suatu hal menjadi lebih baik atau bahkan menjadi hal yang negatif. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, apa sih yang terjadi selama pandemi COVID-19 sekarang? Bisa kita lihat sendiri di berbagai macam platform seperti televisi, media massa, media cetak, ataupun sosial media yang mana kita semua selaku mahasiswa yang sering memainkannya dan menggunakannya aktif setiap hari. Kita bisa lihat apa sih yang trending akhir-akhir ini, apa sih keresahan-keresahan masyarakat yang sedang dialami selama COVID-19 ini. Banyak ya teman-teman, di antaranya banyaknya pengangguran yang muncul akibat terputusnya kontrak kerja. Ada juga para pembisnis yang gulung tikar akibat sepinya pengunjung ataupun menurunnya omset, tidak sebanding dengan pengeluaran. Nah, kita selaku mahasiswa, apa sih pengaruhnya terhadap apa yang sedang kita jalani? Yang pertama, di sini ada masalahnya sulit mencari bahan baku. Seperti bisa kita ketahui bersama ya teman-teman, kita juga bisa lihat di televisi maupun di media massa, kita itu ketika ada COVID-19, pemerintah membuat sebuah kebijakan atau sebuah peraturan yang mana untuk keamanan dan keselamatan kita sendiri, yaitu kebijakan PSBB atau penutupan sektor berskala besar. Akibat PSBB ini banyak tempat-tempat seperti pasar ataupun sektor-sektor usaha yang harus tutup. Dan itu sangat mempengaruhi kita selaku pelaku UMKM ya teman-teman. Kita kesusahan untuk mencari bahan baku yang biasanya mungkin kita datang ke tempat. Kalau kita datang ke tempat kan kita bisa nawar harga, kita bisa pilih barang. Oh, barang ini kualitasnya masih oke. Oh, barang ini kualitasnya kurang bagus nih. Jadi kita nggak take hit gitu. Kita leave it aja gitu. Cuman kan semenjak PSBB ini kita semuanya melakukan hal apapun itu dengan berbasis online. Dan tentunya untuk stok barang pun susah ya teman-teman untuk dicari karena semua orang mencari bahan baku tersebut untuk kebutuhan mereka sendiri. Waktu kepada saya, tidak berlama-lama lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bermanfaat. Sebenarnya tadi bersama-sama kita telah mendengarkan paparan dari Agin ya, Agin Mutakin. Itu lebih ke realnya atau kenyataannya karena dia betul, ya menjalankan ya. langsung. Nah, di sini saya akan menyampaikan strategi UMKM di masa pandemi. Jadi strateginya saja, lebih ke teori dan sebagainya. Itu ya. Oke. Sebelum kita lebih dalam membahas hal ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu UMKM, gitu ya. UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah.
adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Selanjutnya, adapun ciri-ciri UMKM, yang pertama, barangnya dapat berganti-ganti. Maksudnya, hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan usaha mikro, kecil, menengah yang barang dagangannya itu belum terlalu banyak. Jadi tidak masalah jika mereka berganti-ganti produk, apa yang mau dia dagangkan ya, apa yang mau diperjualbelikan. Yang kedua, lokasi dapat berpindah-pindah. Mengapa? Karena perpindahan itu disebabkan izin badan usaha termasuk tanah dan bangunan, maka sangat mudah buat mereka untuk berpindah tempat. Yang berikutnya, belum mempunyai administrasi organisasi. Maksudnya apa? Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pengaturan kebijakan dari badan usaha itu sendiri. Next. Nah, di sini kita lihat tadi seperti sesuai dengan merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM itu mempunyai 3 kriteria. Yang pertama adalah usaha mikro, yang kedua usaha kecil, yang ketiga usaha menengah. Next. Nah, di sini pengertian usaha mikro. Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Ciri-ciri dari usaha ini mikro, yang pertama adalah usaha mikro ya. Jenis barang yang dijual itu tidak selalu tetap atau sama, tempat usahanya juga tidak menetap, belum pernah melakukan dalam hal administrasi keuangan, serta juga menggabungkan kekayaan keluarga dengan keuangan usaha. Jadi di sini maksudnya keuangan mereka tuh masih campur ya, tidak ada dompet masing-masing kan. Kalau seandainya usaha yang sudah mulai besar itu mereka harus memanage keuangan tuh beda antara dompet keluarga dengan dompet usaha. Tetap dapat berkembang meski negara mengalami krisis ekonomi, tidak sensitif terhadap suku bunga. Pemilik usaha mikro ini biasanya jujur serta ulet dan juga mau untuk dibimbing apabila menerima pendekatan yang tepat. Sulit untuk mendapat bantuan kredit dari perbankan. Tenaga kerja yang dimiliki tidak banyak, maksimal sekitar 5 orang saja. Usahanya juga relatif kecil, lokasi usaha itu berada di lingkungan rumah, jarang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas ekspor-impor. Manajemen usaha yang dilakukan sendiri dengan cara yang sangat sederhana. Next. Nah, contoh dari usaha mikro, misal ya, warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, warung kelontong, peternak ayam, dan sebagainya. Berikutnya, yang kedua, pengertian dari usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta, hasil penjualan bisnis setiap tahun antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Berikutnya, ciri-ciri dari usaha kecil ini sendiri, yang pertama, tidak mempunyai sistem pembukuan, sulit untuk dalam meningkatkan atau juga memperbesar skala usahanya.
tidak terlibat dalam aktivitas atau kegiatan ekspor impor, modal yang dimiliki jumlahnya terbatas, pemilik usaha kecil tidak dapat membayar gaji pegawai dalam jumlah besar, biaya produksi per unit lebih tinggi atau tidak banyak, kurang dapat dipercaya oleh masyarakat. Berikutnya, nah, contoh dari jenis usaha kecil itu terbagi menjadi 3. Industri kecil seperti industri logam, industri rumahan, industri kerajinan tangan, dan lain-lain. Berikutnya perusahaan berskala resmi, koperasi, minimarket, toserba, dan lain-lain. Usaha informal seperti pedagang kaki lima dengan menjual sayur, daging, dan sebagainya. Berikutnya, yang terakhir adalah pengertian usaha menengah. Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2 miliar 500 juta sampai 50 miliar. Berikutnya, contoh dari usaha menengah seperti perkebunan, peternakan, perdagangan ekspor impor, ekspedisi muatan kapal, usaha industri makanan, dan usaha pertambangan. Berikutnya, ciri-ciri dari usaha menengah memiliki manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern. Adanya pembagian tugas yang jelas antara bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan sebagainya. Jadi lebih rapi dan tertata, sesuai dengan job desk-nya ya. Pernah melakukan administrasi keuangan dengan cara menerapkan sistem akuntansi secara teratur. Hal ini akan mempermudah pihak tertentu dalam melakukan pemeriksaan dan juga penilaian. Memberikan jaminan sosial kepada para pekerja seperti jam sostek, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Telah mengurus segala persyaratan legalitas seperti izin tetangga, izin usaha, NPWP, izin tempat, dan lain sebagainya. Pelaku UMKM yang sudah membuka lapangan kerja baru itu memiliki sifat kewirausahaan, membangun jiwa entrepreneurship, kemudian akan terbentuk dengan sendirinya untuk bisa memiliki sebuah usaha besar untuk dapat membangun perekonomian Indonesia. Berikutnya, nah di sini kita memasuki jenis UMKM itu sendiri. Yang pertama adalah kuliner. Kuliner merupakan suatu usaha yang bergerak dalam segala macam bidang makanan dan minuman. Seperti yang kita lihat saat ini ya, begitu menjamur usaha kuliner. Yang namanya kopi apalagi. Di mana-mana orang usaha kuliner kopi ya, kopi terus makanan-makanan kopi ya. Saya sampai franchise. Kenapa? Franchise gitu Bu. Ya franchise itu ya, sampai ke pelosok-pelosok pun sekarang enggak lagi itu yang seperti zaman saya kecil ya. Kalau kopi harga atau diwakkan, mereka mengemasnya dengan sangat cantik dari gerobaknya, dari cara tampilan gelasnya dan sebagainya. Harga bersaing dari harga yang paling murah sampai yang seharga Starbucks, ya kan? Iya. Benar-benar luar biasa kuliner UMKM kuliner ini. Dan kalau makanannya, saya perhatikan ini lebih kalau makanan asli seperti makanan asli Korea, Amerika dan sebagainya itu kan mahal ya. Jadi mereka bisa tuh mengemas dengan harga murah tapi persis gitu ya. Dan itulah yang ada di mana-mana sekarang. Jadi secara tidak langsung saya kan pernah hidup di zaman yang dulu, saya hanya lihat di TV bagaimana kehidupan orang barat itu cukup dia megang kopi satu di tangan, satunya lagi makanan cepat saji itu aja ya. Itu yang saya lihat waktu saya kecil. Ternyata di Indonesia sekarang sudah pengusahanya itu anak-anak muda ya, anak-anak milenial. Luar biasa. Betul. Luar biasa, saya apresiasi banget ya.
Nah, terus yang kedua agribisnis. Agribisnis merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang pertanian. Nah, di bidang pandemi ya, ini pertanian naik daun ini ya, naik daun tiba-tiba ini ya. Semua yang tadinya tidak suka bertanaman sekarang semuanya nih bertanaman. Yang Betul, saya jadi saya lihat sekarang, dulu saya kalau melihat daun-daun tuh saya lihat oh segar ya atau sejuk ya. Kalau sekarang ini saya jadi bawa kalkulator. Ini daun harganya berapa ini ya? Ini kalau yang ini harganya berapa? Karena saya tidak tahu ya tentang tanaman, tapi jadi ikut-ikutan. Nah, jadi artinya gini, masa pandemi ini kalau positifnya termasuk banyak ya, banyak sekali. Yang tadinya tidak kita lirik menjadi kita lirik gitu ya. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang sekarang ini di luar rumah sampai mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan selain nongkrong sama teman-teman, terus shopping, kerja dan sebagainya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini kalau saya ya melihat banyak positifnya. Satu, sebagian besar orang lebih taat ibadahnya, ya. Setelah itu mereka lebih menghargai waktu dengan keluarga. Baru mereka tahu bahwa apapun, sehebat apapun kita, tetap kembali ke keluarga. Seperti masa pandemi, begitu adanya pandemi, memang ada yang pada lari kemana-mana, pasti larinya ke rumah ya. Nah gitu, jadi segi positifnya banyak sekali saya bilang. Terus tiba-tiba melirik apalagi nih kan karena diam aja di rumah manusia itu kan makhluk sosial ya. Nah akhirnya mereka melirik apalagi nih ya, oh tanaman yang tadinya cuman ya siram-siram aja sekarang mulai. Nah bahkan saya lihat ini luar biasa ya omset penjualan ini tanaman biasa. Itulah cara Tuhan ya. Yang ketiga, fashion. Fashion merupakan suatu usaha di bidang pakaian yang mana merupakan kebutuhan pokok manusia. Nah, fashion ini termasuk pada saat sebelum pandemi itu adalah usaha yang usaha yang menjanjikan karena terus terang aja semua orang tuh sudah mengerti fashion sekarang, baik yang tua, yang muda, anak-anak semuanya mengerti fashion ya. Jadi pada saat sebelum pandemi ini sangat sangat menjanjikan. Tapi pada saat pandemi untuk usaha yang satu ini banyak ditinggalkan orang. Kenapa? Karena orang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok jelasnya ya. Tidak mungkin lagi. Jadi gini, saya saja yang biasanya hari ini saya ke kampus, besok saya ke kantor, besok saya ada meeting dengan ini. Itu semuanya kan memakai pakaian, sepatu dan tas ya. Nah, Bu Zakia ini termasuk orang yang rapi lah ya, istilahnya biar kenapa saya harus rapi? Nomor satu memang dalam agama memang kita harus rapi dan bersih. Dua, kita menghargai orang yang kita temui kalau kita rapi ya, gitu. Ya, tapi setelah pandemi ini saya tidak pernah lagi melirik tas saya, sepatu saya, ya, pakaian-pakaian saya semuanya parkir di lemari, ya, gitu. Jadi saya bilang pandemi ini memang luar biasa. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Yang jelas semua yang terjadi di bumi ini, di dunia ini tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan ya. Jadi kita selaku orang yang beriman lebih baik ambil hikmahnya dan ambil segi positifnya. Nah, buktinya sekarang saya lihat tiba-tiba menjamur nih ya. Pelaku UMKM, ya kan? Iya. Grup saya ini sekarang isinya hari ini jual soto, besok PO ya, PO balado daging dan sebagainya. Jadi tiba-tiba ibu-ibu ini menjadi pelaku UMKM ya. Artinya semua tuh bisa kalau seandainya dalam keadaan urgent atau terdesak. Jadi talenta yang diberikan oleh Tuhan itu tiba-tiba keluar semua ini ya. Itu. Oke. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari UMKM ini, pemilik usaha itu bebas ya dalam bertindak serta juga dalam mengambil keputusan.
Pemilik umumnya memiliki peran atau juga turun tangan dengan secara langsung dalam menjalankan usaha. Usaha yang dijalankan itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, kalau kekurangannya yang dimiliki terbatas, sulit untuk bisa mendapatkan karyawan disebabkan karena jumlah gaji yang ditawarkan tidak besar, ya. Biasanya lemah dalam spesialisasi. Pemilik usaha UMKM ini tidak berjualan barang tertentu dengan secara tetap, artinya mereka dapat saja menjual barang lain di lain waktu. Jadi intinya yang penting mereka berdagang dan mendapatkan untung gitu ya. Jadi mereka belum bisa memanage seperti usaha-usaha besar ya. Kalau usaha-usaha besar itu luar biasa. Saya katakan ya, menjadi pengusaha itu tidak gampang. Dulu waktu saya kecil menganggap menjadi pengusaha itu gampang banget gitu ya. Yang penting ada modal, terus ada yang mau dijual dan ada yang mau ditawarkan, sudah deh kita berdagang. Ternyata tidak. Jadi berdagang itu seperti orang yang pintar bernyanyi, pintar menari, ya, pintar main film, pintar puisi dan sebagainya. Jadi harus ada bakat ya, talenta dan memang harus smart ya. Smart, ulet, dan tertib ya, tertib dan serius gitu. Karena Bu Zakia pernah ya buka usaha beberapa kali, yang saya sendiri ya, yang usaha saya sendiri, itu saya menyerahkan ke orang lain. Saya pikir kan nggak apa-apa, saya bisa mantau dari jauh, ya kan, dan sebagainya. Ternyata saya ingin lihat aja, kalau saya memantau dari jauh dan jarang untuk terjun langsung, kira-kira apa yang saya dapatkan. Hasilnya sangat luar biasa. Hasilnya apa coba? Ya tutup, gitu ya. Tutup dan keuangan juga dihianati sama yang saya percaya. Tapi teman-teman saya bilang, wah itu harus ditindak, harus kita laporkan. Tapi saya bilang, oh tidak usah. Kenapa saya tidak bilang tidak usah dilaporkan? Ini salah saya. Salah saya sebagai pemilik usaha, ya kan? Nggak bisa dong. Orang itu kan hanya membantu, ya kan? Semua keputusan, semua yang ada langkah-langkahnya tetap kita yang punya usaha. Jadi pesan saya, kalau ingin membuka usaha, harus siap untuk terjun langsung 100%. Bisa ditanyakan dengan pengusaha-pengusaha yang sudah hebat-hebat ya, yang besar itu, coba tanyakan, dia tidur-tiduran nggak? Pasti jawabannya, dia lebih parah lagi waktu usahanya masih kecil. Dulu usaha masih kecil, saya pernah tanya, kalau waktu saya masih kecil, saya masih bisa nongkrong, saya masih bisa santai gitu kan ya. Tapi semakin membesarnya usaha, saya semakin ini. Orang juga Betul, itu juga menghindari kita dari penyakit hati, yaitu apa? Iri hati. Ya. iri. Jadi kalau kita tiba-tiba ada iri gitu. Nah, mau nggak dirinya? Kalau nggak mampu ya jangan gitu. Kalau dia mampu, makanya bisa berdiri besar gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa yang terjadi dengan UMKM di masa pandemi? Nah, kebanyakan yang baca aja lah ya, itu pemutusan kontrak kerja, PHK. Di sekitar saya saja ada teman saya itu pengusaha showroom mobil. Nah, bisa dibayangkan tuh showroom mobil berarti gimana tuh kehidupannya ya. Mobilnya gonta-ganti, pasti tasnya branded, ya kan? Rumahnya pasti gede. Bayangan kita punya mobil satu aja udah bisa gaya toh, apalagi showroom. Betul. Nah, gonta-ganti tiap hari. Ya, tapi saya tidak menyangka. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Kalau tidak di-manage keuangan kita, biarpun kita sudah menjadi seorang yang kaya raya, akan ambruk juga kalau kita tidak dapat musibah seperti ini. Ya, ini kan musibah dunia ya. Jadi teman saya datang ke rumah menawarkan saya jual
jual pentol bakso, ya, pentol bakso yang bulat-bulat itu. Saya bilang, Iya, iya. wah ikut-ikutan nih, ikut-ikutan yang lain ya, buka usaha kuliner gitu. Terus dia bilang, oh enggak, ini bukan main-main, ini serius. Karena showroom mobil saya terpaksa saya jual. Semuanya saya jual. Saya bilang, ah secepat itu? Iya, secepat itu. Seperti itulah pandemi. Mengerikan kan? Mungkin bayangan kalian pandemi ini sepertinya biasa-biasa saja. Ini fakta. Teman saya menjual semua showroom mobil, berarti kan semuanya dijual. Karena dia tidak mampu, dia harus membayar karyawan tuh, mungkin dia ada hutang-hutang apa ya dengan karyawan atau hutang dengan bank ya. Terus dia mau terus makan ya. Yang penting sekarang makan nih, ya kan? Mungkin anaknya di sekolah dan sebagainya. Jadi dia lebih aman. Biarnya pandemi berlalu, saya bisa buka kembali usaha, biarpun tidak sebesar yang saya tinggalkan, gitu ya. Ini tips dari Bu Zakia ya. Saya dapat dari profesor saya, istilahnya pimpinan saya waktu saya menjadi sekretaris rektor ya. Nah, profesor itu bicara, tidak saya sebutkan nama. Bu Zakia kalau mau buka usaha harus ada 4 dompet, katanya gitu. Wah, banyak sekali, Prof, gitu. Yang pertama adalah dompet pertama adalah modal, ya. Yang kedua adalah untuk operasional. Yang ketiga adalah tabungan, ya. Terus saya tanya, yang keempat apa, Prof? Itu sudah lengkap, modal, operasional, dan tabungan, gitu ya. Ternyata yang keempat ini luar biasa. Yang keempat ini adalah tabungan yang yang kita anggap hilang aja. Itu jangan diingat tabungan yang keempat ini, gitu. Jadi pada saat Bu Zakia ini orangnya masih hidup, tapi udah tua sekali profesor ini dan saya jadi mengingat sejak pandemi ini ya, mudah-mudahan beliau sehat. Itu dia bilang kalau seandainya bangkrut ya, tiba-tiba bangkrut, itu kan modal pastinya hilang ya, uang modal hilang ya. Terus uang operasional jelas hilang ya kan. Nah, tabungan itu tadi, tabungan untuk membereskan orang yang bekerja dengan kita kan tidak mau tahu ya. Betul. Secara agama kalau bisa sih biar kita yang susah, tapi karyawan yang selama ini ikut kita antarkan mereka, karena setelah itu mereka tidak tahu bagaimana ya. Yang kita masih enak ya, mungkin ada apa yang bisa kita jual. Mereka keluar gitu kan ya. Itu kita rapikan selesai, berarti tabungan habis dong. Modal muncullah yang keempat ini, tabungan yang kita lupakan. Itu untuk apa, Prof? Ternyata apabila nanti umpamanya ya pandemi ini sudah selesai, dia kan harus bangkit tuh. Nah, dia bangkit dari tabungan keempat ini, gitu. Jadi dia tidak ada hutang, tapi dia masih bisa bangkit lagi nanti ya. Jadi kalau bangkrut nggak langsung kayak kalau orang yang memanage keuangannya kacau, dia ada banyak, bisa gila ya, bisa dia menjadi kriminal ya kan, atau hilang semangat dan sebagainya. Tapi kalau memegang kunci dompet 4 ini, mudah-mudahan tapi terus gini, kita nggak usah gini, waduh mulai lagi dong dari nol, ya nggak apa-apa seperti Pertamina ya kan. Pom bensin semua dimulai dari nol, tapi kan dapat bayaran ya. Jadi artinya tidak apa-apa, memang hidup itu seperti itu. Kita dilahirkan itu memang untuk tantangan ya kan. Nah, tantangan itu dijalani dengan iman. Jadi artinya kita menjalaninya itu nggak rugi-rugi amat gitu loh. Biarpun nggak jadi orang kaya, kita dapat pahala gede ya. Sudah nanti nggak kaya, dosanya numpuk gitu kan. Santai aja kalau memang kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, itulah takdir kita. Yang perlu kita ambil adalah pahala yang bisa kita lakukan dalam keseharian gitu ya. Artinya bekerjalah dengan usaha yang ulet, ya toh, berdoa, berbuat baik. Nanti jangan mentang-mentang miskin atau mentang-mentang nggak punya uang, ngapain bantu orang itu? Males, semua serba males ya. Padahal nggak perlu.
Kalau seandainya gini ya, ini saya kasih tahu, seandainya kita jalan, ada yang perlu kita bantu. Yang ada di pikiran kita, bos kita adalah Tuhan. Bos kita, saya mau dapat bayaran dari Tuhan, bukan dari manusia. Itu dikejar itu harusnya. Bukan yang kita kerja di kantor setiap hari pagi pulang malam itu yang harus diseriusi, yang ibadahnya ya, gitu. Karena Bu Zakia ini dari kecil sudah ikut organisasi apa saja. Saya tidak ada takutnya. Organisasi apa saja saya ikuti, saya rata-rata menjadi ketua kelas. Pengalamannya banyak ya, Bu? Ya, dari kecil saya tipikal orang yang tidak mau diam saja. Tapi saya bukan tipikal orang yang sombong, dan saya tipikal orang yang mudah berbagi dan mengajak. Jadi gini, mentang-mentang kita bisa, terus kita nanti sombong, atau kita tidak mengajak. Kalau saya orangnya hobi ngajak rame-rame. Malah saya terkenal mengajak orang tidak lirik, ya. Jadi mungkin kan dalam satu kelas itu adalah mungkin teman kita yang terpuruk ya, mungkin ekonominya, mungkin tidak pintar, ya toh, tidak cantik, tidak ganteng dan sebagainya. Pokoknya dijauhilah dengan yang lain. Nah, justru Bu Zakia suka yang seperti itu tantangan buat saya, ya kan? Karena saya yakin apapun yang ciptaan Allah itu pasti ada plus dan minusnya. Jadi justru saya motivasi dia untuk ikut saya. Nah, setelah dia berdiri dengan tegak, ya saya lepaskanlah, gitu ya. Sampai sekarang saya punya sifat. Jadi saya suka senyum kalau lihat orang menjauhi yang memang minus ya. Kalau saya yang sudah top, yang sudah oke, tinggalin aja. Wong dia sudah oke, ya kan? Betul. Betul. Yang justru yang mana yang perlu kita bantu, karena orang-orang itu kan tidak sanggup mendekati saya, mungkin ya tidak mampu mendekati saya, nanti takut nggak dilirik atau nggak disapa dan sebagainya. Nah, itu tugas kita yang mendekati, harus ya kayak gitu. Jadi kita tuh berkah. Nah, semua langkah-langkah kita tuh penuh keberkahan ya. Oke, yang kedua penurunan omset penghasilan. Ya jelas, penurunan omset itu teman saya malah tutup ya. Teman saya malah banyak tutup usahanya, bahkan suaminya banyak yang di PHK, istrinya tidak orang yang beriman ya. Kalau suami PHK kan bukan salah dia, karena pandemi, suaminya suruh di rumah dia banting setir dengan memasak. Jadi dia jual aneka masakan harian. Nah, akhirnya ada kerjasama. Nanti selesai masak, dia kan mengantar nih. Suaminya lah yang menjadi drivernya. Keren kan? Jadi pandemi itu disikapi dengan iman. Karena semua ini terjadi bukan serta-merta. Pastinya Tuhanlah yang menghendaki ini semua. Kita ini siapa? Ya? Mau marah-marah, ngapain marah-marah? Yang ada berpikir bagaimana untuk bertahan, ya, usaha dan berdoa. Tidak usah muluk-muluk. Kita tuh kalau usaha tuh nggak usah gini. Wah, nanti tamat dari Unija ini saya langsung mau buka showroom motor, showroom mobil, bisa gila kita. Ya. Jadi kalau keluar dari Unija, administrasi bisnis. Oke. Apa dulu? Satu ya, kalau kita itu tidak boleh menolak yang awal. Kalau saya tuh pamali, saya kan sarjana itu waktu itu ya, sarjana. Terus tapi saya dari kuliah memang saya sudah kerja ya. Kebetulan saya tidak pernah mencari pekerjaan. Saya selalu dikirim dari kampus, dari tingkat 1 saya dikirim ke sana, dikirim ke situ, dan menjadi asisten dosen. Itu dari dulu itu rezeki saya ya kan. Nah, tapi bukan berarti saya tidak mengalami kesusahan. Itu berat loh, kuliah sambil kerja, tapi dengan status yang perusahaannya gede. Umur saya masih kecil, ya, mentalnya aja belum ada. Tapi itulah saya bilang, pengalaman itu mahal harganya, ya kan? Jadi saya selalu kalau melihat orang yang patah semangat itu, saya suka gini, aduh sayang. Padahal kalau dia mau gali sedikit, apapun bisa jadi usaha. Apapun, ya. Saya bilang sama anak-anak, kalian kalau seandainya sudah menjadi orang besar, terus sombong dengan orang tua, mama tidak nangis ya. Tapi cukup saya ke masjid aja. Sebagai apa sih, Pak? Sebagai untuk OB-nya aja tuh, bersihin masjid, ya kan? Jadi saya mengambil ketenangan secara spiritualnya. Terus yang datang dan pergi di masjid itu kan pasti orang-orang soleh dan soleha, jadi teman saya dan sebagainya ya, gitu ya.
Jadi jangan cengeng. Itu cuma contoh aja candaan saya dengan anak-anak ya. Jadi artinya tetap semangat apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ini saat ini kita dia lagi diuji oleh pandemi. Nanti apalagi. Masa kita mau jadi orang jahat gara-gara musibah, ya kan? Yang ada kita malah bersyukur, taat ibadahnya. Andai kan kita meninggal, ya kita bicara paling jelek ya. Andai kan kita meninggal di masa pandemi ini, itu sudah takdir kita, tapi kita tidak diam saja. Kita usaha 3M itu ya yang dianjurkan pemerintah itu kita lakukan. Setelah itu kita tetap semangat. Setelah itu kita taat ibadahnya. Jadi kan kita meninggalnya nggak sia-sia itu, ya. Oke ya. Nah, itu aja. Next. Nah, upaya pemerintah jelas sudah ada. Upaya pemerintah di sini kita baca melatih atau mendidik para pelaku UMKM dalam hal branding dan kemampuan teknis lainnya, termasuk memanfaatkan ekosistem baru seperti digital, ya kan? Ya, memang kita kan kayak saya ini hidup di zaman bergabung dengan anak-anak milenial ya, yang luar biasa jago IT-nya ya. Terus apa ya? Kalau saya lihat anak milenial ini memang luar biasa canggih, saya bilang canggih. Nah, tapi saya pernah bilang dengan ada mahasiswa saya anak milenial itu dia pintar sekali, semuanya oke lah pokoknya ya. Tapi tapi sayangnya dia tidak mempunyai attitude, ya. Nah, dia tidak mempunyai attitude, dia merasa bahwa yang senior tuh nggak ada artinya buat saya katanya. Nah, saya panggil dia, saya bilang, ya, kalau orang dulu itu cuman tidak ada digital aja, ya. Tapi kami ada semuanya, gitu kan ya. Artinya attitude kami diajarkan, ya kan. Setelah itu pengalaman yang seperti apa kami jalani semuanya ya. Nah, kalau cuman IT aja kan bisa belajar, gitu ya. Nah, yang kami punya, kalau kamu tidak punya, itu kamu tidak bisa belajar kalau tidak merubah gitu. Yang ada jadi nanti kayak robot, pintar saja tapi kosong, nggak ada apa-apanya, gitu ya. Oke, itu aja pesan lagi dari Bu Zakia ya. Jadi kalau saya harus sharing dengan anak milenial, harus ilmunya, pengalamannya saya ada. Tapi untuk langkah-langkah apa yang terkait dengan anak-anak sekarang itu kan kita bisa pakai anak muda ini ya kan. Jadi sama-sama enak gitu. Nanti begitu kita mundur, anak muda ini memang sudah pintar semuanya, ditambah kita bagi pengalaman-pengalaman kita, dia menjadi luar biasa, saya bilang gitu ya. Pokoknya tidak ada ruginya untuk menjadi baik dan tidak ada ruginya untuk belajar, gitu ya. Setelah itu pemerintah memastikan keberpihakan kepada pelaku UMKM melalui bantuan pembiayaan untuk memperbesar kapasitas usaha, ya. Membuka akses pasar lebih luas kepada pelaku UMKM melalui kerja sama antar lembaga, terwujud dari peluncuran program pasar digital. Jadi di sini lebih utamanya itu lebih ke digital ya, lebih ke digital, dan dia harus bekerja sama. Kalau dia tidak ada kerjasama, susah ya. Seperti itu saya di Bandung pernah mengadakan di Bandung ya. Ini dosen saya S3 itu mengadakan penelitian dengan orang jual gorengan, ya. Orang jual gorengan itu satu gerobak keroyokan loh. Ada suami, ada istri, ada anak beberapa. Tuh jualin satu gerobak tuh tahu dan sebagainya, tempe dan sebagainya. Terus dosen saya bertanya, ini ada cabangnya? Oh tidak ada, hanya ini gitu kan ya. Nah ini SDM yang ada, maksudnya SDM itu ya sekeluarga ini ngurusin satu gerobak ini aja, iya gitu ya. Nah inilah pola pikir, wawasan ya. Ini pemerintah juga harus memberitahu bahwa daripada 5 orang tadi jagain satu gerobak ya dengan jualan yang hanya satu wajan itu ya kan, lebih baik lebih baik mereka membuka cabang ya. Mungkin kalau tidak ada tempat, mungkin istrinya di rumah, anak-anaknya mungkin berkeliling ya, berkeliling jemput bola gitu ya.
Nah, jadi gitu. Artinya kita harus melebarkan usaha kita dengan melalui kerjasama dengan lain, atau kita ini ya berani ambil resiko. Jadi akhirnya dosen saya itu memberi modal untuk membeli gerobak untuk istrinya satu, untuk anaknya satu. Jadi dari berapa gerobak? Ada 3 gerobak kan? 3 gerobak. Itu tidak usah dikembalikan modalnya, kata dosen saya. Tidak usah dikembalikan. Saya ingin melihat saja hasilnya seperti apa sih, gitu. Ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saya tanya. Jelas apa? Ekonominya meningkat. Karena waktu itu hanya 24 jam. Waktu itu tidak lebih ya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau sarjana, mau nggak sarjana, mau tua, mau muda, waktunya yang dikasih Tuhan hanya 24 jam. Nggak ada beda. Nah, jadi kalau dia menjalankan 3 gerobak sekeluarga, kan lebih bagus daripada 1 gerobak rame-rame itu aja dari pagi sampai malam. Ya kan? Iya, betul. Nah, akhirnya datang lagi dosen saya ke sana bertanya bagaimana. Terima kasih, luar biasa ekonomi kami meningkat. Yang tadinya ngontrak jadi bisa nyicil rumah, ya kan? Yang tadinya ini anak-anaknya ada yang putus sekolah jadi sekolah kembali. Kan luar biasa itu. Ya kan? Nah, apa yang didapatkan oleh penjual gorengan? Dia memperoleh ekonomi yang membaik. Apa yang diperoleh dosen saya? Kepuasan ya, kepuasan. Terus penelitian dia jalan, setelah itu dia mendapatkan pahala. Jadi tidak rugi untuk berbuat baik, sekali lagi. Ya, oke, next. UMKM dan perkembangan teknologi, seperti yang sudah disampaikan tadi banyak ya oleh Agin ya, bahwa sekarang ini semua serba teknologi, ya kan? Pokoknya sekarang tuh jarinya yang bermain pakai handphone, ya kan? Mau beli baju, tekan aja, ya toh, Shopee, Lazada, sampai-sampai mau beli apa ya? Apa yang di luar dugaan asal diketik keluar aja ya, gitu kan? Ya. Yang saya kira nggak ada, kalau diketik ya keluar aja ya, berarti semua ada, gitu. Oke, next. Kiat-kiat saudara dalam menghadapi pandemi ini, seperti yang kita ketahui, untuk berwirausaha di masa pandemi ini sungguh sangat susah disebabkan seluruh ekonomi masyarakat menurun dengan drastis. Lagi kiat-kiat saudara dalam membangun usaha saudara sendiri itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk saudara Rocky pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi gimana sih kiat-kiat untuk kita selaku UMKM agar tetap terus berjalan gitu. Sedangkan income-nya atau daya beli masyarakatnya sedang turun gitu ya. Benar ya Rocky ya? Ya, benar. Betul. Ya, kalau untuk dari saya ya, yang saya lakukan dan saya terapkan di produk yang saya jalankan sekarang itu, yang paling pertama itu saya kan punya ciri khas produknya. Ciri khas produknya dulu nih. Ketika sudah punya ciri khas produk, orang akan datang dan lagi untuk memesan. Entah entah sedang banyak maksudnya entah itu dia lagi ada penghasilan ataupun nggak ada penghasilan, ketika kita ingin produk tersebut dan kita butuh pasti otomatis orang akan membelinya lagi. Dan saya pun melihat situasi sekarang, saya sering mengadakan promo-promo gitu, entah itu promo bundling ataupun potongan harga yang mana akan menarik minat para pembeli gitu. Mungkin yang biasanya mengeluarkan satu pieces itu misalnya membeli dengan harga 10.000, saya adain promo bundling, kalau misalnya beli 2 dapat potongan 30% atau beli satu pieces potongan 10%. Mungkin potongannya nggak terlalu besar, tapi dengan adanya potongan tersebut para konsumen akan lebih tertarik dan juga akan membeli produk tersebut gitu. Gitu sih kalau dari saya. Gimana Rocky? Baik, terima kasih. Sungguh sangat memuaskan. Terima kasih, Saudara Agin. Baik, sudah terjawab ya, Saudara Rocky.
Saudara Rocky sudah terjawab. Sudah terjawab. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan kedua ya dari Meila Sarinur Rahma kepada Ibu Zakiatul Zara. Untuk Meila bisa langsung bertanya kepada Ibu Dr. Zakiatul Zara. Meila. Suaranya itu ke-mute, Mela. Suaranya ke-mute. Saya izin bertanya, Ya. Bu, apa yang menyebabkan UMKM gagal? Seperti yang sudah disampaikan saya tadi ya, saya menjawab, UMKM gagal itu sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya. Biasanya kekurangan modalnya kurang. Sudah itu manajemennya juga mereka tidak baik, tidak bagus. Sudah itu tidak di-manage keuangannya. Jadi pada saat mereka timbul masalah atau ada kegagalan apa, mereka langsung tidak bisa mengatasi dengan baik gitu. Itu aja. Jadi modalnya kurang ya toh, sudah itu tidak di-manage dengan baik keuangannya dan tidak inovasi. Yang jelas mereka tidak inovasi. Jadi itu aja yang selalu mereka lakukan, tapi tidak mau melihat sekelilingnya, apa zamannya, apa nih yang lagi booming dan sebagainya. Itu aja. Gimana? Baik, terima kasih, Bu. Ya. Oke, baik, Bu. Langsung saja ke pertanyaan kedua dari Zilfa untuk Ibu Zakia lagi nih, Bu. Oke. Apa sih solusi UMKM menghadapi krisis di masa pandemi ini? Solusi UMKM di masa pandemi sama seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Jadi karena kita sekarang hidup di zaman digital, ya, dan kenapa kita lebih baik saat ini berbisnis di rumah saja, berbisnis di rumah saja menggunakan online. Karena apa? Kalau kita di luar kan lebih berbahaya lagi dengan pandemi ini gitu ya. Nah, jadi saran saya lebih baik mulai berbisnis di rumah saja, mulai memakai online dan memasarkannya dengan tepat. Apa yang banyak digunakan orang saat ini, disitulah kita memasarkan. Nah, satu lagi pesan saya, kalau kita memasarkan dagangan kita di Facebook atau di Instagram atau di mana gitu ya. Kalau ada yang bertanya, kalau ada orang yang pesan itu cepat dilayani gitu. Karena berdagang itu memang yang paling utama adalah pelayanan gitu. Jadi sama aja online juga begitu. Kalau lama jawabnya kan orang malas juga ya. Nah, itu aja dari saya sih. Oke, baik. Kita cari pertanyaan lagi ya. Pertanyaan dari Sri Rahayu. Izin bertanya kepada Saudara Agin Mutakin, target pasarannya itu biasanya ke siapa aja sih? Targetnya. Oke, untuk target pasarnya sendiri, sebelum kita launching atau pemasaran produknya ya, kita harus buat dulu nih skemanya gimana. Misalkan kita produksi baju, misalkan. Produksi bajunya, baju kayak gimana? Misalkan baju untuk anak kecil. Berarti target pasar kita adalah anak kecil gitu. Anak misalkan di bawah under 5 tahun ataupun 5-10 tahun. Kita bikin skemanya dulu. Target pasar kita adalah anak under 10 tahun. Nah, biasanya anak under 10 tahun itu kalau beli baju itu biasanya kan dipilih sama orang tua kan biasanya. Nah, kalau udah kayak gitu berarti target pasar kita adalah ibu-ibu. Target pasar kita adalah orang tua. Kalau kita memasarkannya di media sosial, aplikasi apa sih yang biasanya ibu-ibu sering gunakan? Misalkan Facebook. Ataupun Shopee. Shopee itu biasanya kaum ibu-ibu lebih banyak menggunakannya karena kan sering ada promo. Jadi untuk target pasarnya itu sebelum kita memasarkan produk yang kita akan jual, kita buat skemanya dulu. Produk kita ini kita jual untuk siapa dan dijualnya di mana gitu.
Untuk Saudara Sri Rahayu, apakah sudah terjawab? Sudah, Sep. Makasih ya, Agin. Ya, sama-sama. Nah, pertanyaan terakhir untuk Ibu Zaki. Ya. Contoh usaha kecil apa sih yang cocok buat para mahasiswa baru? Untuk mahasiswa baru untuk mencoba usaha kecil di masa pandemi ini. Dari Ashari Anwar. Oke, terima kasih. Saya mencoba menjawab. Nah, usaha kecil apa yang untuk mahasiswa ya? Jadi kalau kita bicara mahasiswa di sini berarti kan masih sekolah ya, masih sekolah, mungkin modal juga belum besar, belum punya banyak dan sebagainya ya. Kita nomor satu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus membaca pasar dulu ya. Biarpun kita mau usaha kecil sekecil apapun, kita harus membaca pasar dulu. Nah, apa yang jualan aja menu makanan hari-hari. Jadi masakan apa yang kita bisa ya kita sederhana mungkin hanya sop atau soto dan sebagainya ya. Tapi nanti kita fotonya itu bagus, di foto yang bagus kita masukkan ke media sosial mana yang kita teman-teman atau temannya orang tua kita dan sebagainya kan itu lumayan. Jadi kita tidak perlu tempat, kita hanya modal untuk bahan masakan itu dan pemasarannya juga melalui online. Sepertinya itu aja kalau saya ya, untuk di masa pandemi ini lebih aman kalau di rumah. Jadi jual masakan. Artinya kita ikut makan juga, kita juga bisa jual ya, atau kita berinovasi bikin apa yang kita bisa nih, kue-kue apa nih, ciptakan ya. Di masa pandemi ini banyak loh kue-kue yang diciptakan dengan anak-anak milenial ya, tiba-tiba aja ya. Seperti tempe, saya lihat tuh tempe sekarang warnanya ungu, ya kan? Gitu. Jadi itu sebenarnya inovasi. Jadi bahannya sama, harganya sama.